di coding di mana itu kan ada instrumen yang digunakan oleh para penguji. Nah, pointer itu nanti di dalam KPP ataupun di materi yang pertama tentunya identitas itu harus jelas, yaitu materinya apa, kemudian di kelas berapa, waktunya juga jelas. Nah, itu kalau di kemudian untuk kalau di modul aja, kalau yang gunakan untuk mereka berarti capaiannya itu harus jelas. Kita di kelas berapa, kita ambil fasenya, kalau kelas 1 dan 2 pasti di kelas A, kelas 3 dan 4 di fase B, kelas 5 dan 6 di fase C. Nah, nanti supaya memudahkan para penguji itu ataupun nanti untuk fasenya di A ataupun di B ataupun di C, nanti tentunya itu kan kita tulis itu. Nah, nanti yang untuk capaian di pembelajaran saat itu di bold, ditamkan di situ supaya nanti memudahkan pembaca bahwa oh ini capaiannya. Kalau kita lihat pada capaian pelajaran di setiap fasenya, ada fase A, fase B ataupun fase C, karena disitu kan kalau kita melihat di undang-undangnya kalau sudah ada yang kita ambil, kita gunakan, tapi kita harus lihat bagian-bagian yang akan kita belajarkan kepada anak di hari itu dan capaiannya seperti itu. Tentunya di situ nanti untuk profil pelajar dan selanjutnya kalau kita harus mengenal itu, maka tidak perlu semuanya dimasukkan sesuai kebutuhan yang ada di pertemuan saat itu, berkelanjutan dengan pertemuan selanjutnya nantinya, termasuk nanti targetnya itu siapa harus jelas, kemudian syarafnya, kemudian model belajarannya saya ini sudah jelas lagi. Jadi bedakan antara model pendekatan nih, kadang masih banyak terbalik antara model dan pendekatan. Kalau ibaratnya itu kalau untuk model, untuk model itu kalau ibaratnya itu seperti gelas nih. Kalau kita makan es campur, nah mangkoknya itu atau gelasnya itu sebagai modelnya. Di dalamnya isi itu ada buah-buahan, misalkan ada sirupnya, ada es batunya. Kalau kita bicara es buah, nah di situ nanti misalkan contoh buah itu merupakan pendekatannya, sirup itu misalkan strateginya, kemudian es batunya metodenya. Jadi kata strategi, bahkan sampai teknik dan taktik itu bagian dari model. Jadi terkadang ada yang terbalik antara model dengan pendekatan. Misalkan contoh modelnya menggunakan saintifik, pendekatannya menggunakan PBL misalkan. Ini bukan yang berbeda dan terbalik. Jadi nanti, tapi kalau Pak saya misalkan menggunakan model PBL, tapi saya juga ingin manfaatkan model dari kooperatif, tidak masalah. Jadi dari model utamanya itu di PBL, pendekatannya menggunakan kooperatif, gitu, jigsaw atau apa. Tapi ini sebagai pendekatan, bukan sebagai model. Kalau model berarti dari awal sampai akhir itu sintaksnya harus jelas, harus ada dari pendahuluan sampai penutup. Tapi kalau pendekatan itu bisa dimunculkan pada saat tertentu. Contoh di inti saja munculnya saat untuk kelompok atau tidak kooperatif, mungkin kelompok itu nanti ada kalau misalnya bisa harus berkeliling, itu hanya satu saja, tidak dari awal sampai akhir itu pendekatan. Tapi kalau model dari awal sampai akhir, kebanyakan sekarang menggunakan kalau pendekatan itu ada yang menggunakan TV, ada yang menggunakan TPACK. Nah, ada juga pernah temuan model itu ada dua, misalkan model yang dituliskan dalam modul lancar atau RPP, yaitu misalkan PPL dan PCPL ini dua hal yang salah, maka harus salah satu. Kalau model pendekatan boleh lebih dari satu, kalau model lancar satu, karena model itu rule-nya dari awal pendahuluan sampai di penutup nantinya, maka harus satu. Nah kemudian untuk indikatornya, kemudian turun dalam lintas ada KD ya, KD atau mungkin penggalan capaiannya gitu. Kalau di RPPK masih menggunakan KD, kalau di modul ajar untuk itu sudah menggunakan capaian pelajaran. Nanti penggalannya bagaimana? Apakah betul lengkap? Karena biasanya masing-masing sekolah itu punya template sendiri. Ada yang capaiannya itu ditulis lengkap, nanti bagi contohnya goal
ada yang langsung meneruskan bagian yang ada dicapai pada pertemuan itu. Nah, nanti masing-masing sekolah punya saya tersendiri. Dan biasanya kalau KRT tergantung dari KRT masing-masing KRT mana dengan kayak mana, kemungkinan ada yang berbeda. Tapi cara isi konten itu sama, standar minimalnya dipenuhi. Nah, maka itu nanti perlu diperhatikan untuk KD ataupun CT-nya gitu. Kemudian juga harus termuat alat yang akan digunakan, bahannya, medianya, lingkungannya, karena kan kita bicara namanya aman dan nyaman. Nanti kalau kita belajar tentang pembelajaran secara emosional, nanti kita akan bertentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman seperti apa. Harus jelas juga nih. Kemudian aspek karakternya baik di RPP ataupun di modul ajar, yaitu kalau di modul ajar lebih menunjukkan profil belajar Pancasila, kalau di RPP lebih menunjukkan karakternya. Walaupun kalau kita lihat di dalam itu dua hal yang sama, tapi diistilahkan kalau di modul ajar itu sudah dibagi menjadi 4 komponen. Kalau di RPP masih secara kurang betul di karakter yang akan dilihat atau dikembangkan. Kemudian tujuan belajar ini yang sering terjadi terbalik-balik. Jadi tujuan belajar nanti baik di RPP ataupun di modul ajar harus termuat ABCD-nya, audiennya jelas, behaviornya jelas, kondisinya jelas, dan degree-nya juga jelas. Seringkali itu tidak membagikan hal ini. Misalkan A, B, C-nya muncul, D-nya nggak muncul, A-nya muncul, C-nya muncul, D-nya muncul, B-nya tidak muncul. Padahal B ini kaitannya dengan proses kognitifnya yang akan dilihat. Ada juga yang A-nya muncul, B-nya muncul, D-nya tidak muncul, atau C-nya tidak muncul kondisinya. Itu juga sering terjadi. Maka dari itu kalau berarti kan audiennya jelas, yaitu pesertanya siapa, behaviornya berarti jelas, nanti bisa menjadi C1, C2 sampai C6. Artinya proses kognitif juga di situ, baik dia masih lost ataupun sudah berwatch gitu, tergantung dari materi yang akan disampaikan. Kemudian setelah itu nanti kondisinya harus juga, apakah kondisinya dengan berkelompok atau kondisinya dengan paparan kita menggunakan PPT ataupun yang lain, atau dengan video ataupun yang akan digunakan pada saat itu. Kemudian degree-nya, capaiannya jelas. Biasa kita katakan dengan benar, dengan tepat dan sebagainya, itu degree-nya jelas. Itu yang sering terjadi, tidak muncul, padahal di dalam mereka diminta menunjukkan A, B, C-nya, pastinya juga harus jelas gitu. Tentunya nanti untuk di tujuan itu juga harus terlihat. Kalau misalkan diminta harus hot, seperti harus terlihat C4, C5, C6 nya dengan melihat di KKO. Nah, itu tidak mencari di banyak, misalkan menjelaskan, nah itu masih di ranah mana, C1, C2 atau sampai C6, mencipta misalkan, nah itu nanti perlu diperhatikan. Kemudian tingkat kesulitannya nanti juga bisa dilihat di bagi ATP-nya, kalau di modul ajar atau di 13 ke indikatornya gitu. Kemudian desain belajarannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Artinya di sekolah misalkan masih menggunakan K13, jangan paksakan menggunakan modul ajar. Kalau menggunakan modul ajar, tidak usah saya lebih nyaman pakai K13, tapi sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Tapi kalau mungkin sekarang sudah diarahkan ke modul ajar gitu. Walaupun praktiknya masih banyak juga menggunakan K13. Contoh di daerah luar Jawa, kalau saya diskusi itu mereka sudah mengenal modul ajar untuk guru mereka, tapi mereka tidak pernah mengetahui seperti apa bentuknya modul ajar. Nah itu real kenyataannya ada di lapangan. Di daerah Jawa terutama Jawa Tengah mungkin sudah mulai mengenal itu dan sudah mulai menggunakannya. Tapi di luar Jawa itu masih ada daerah yang sudah kenal, sudah mendengar, tapi belum tahu wujudnya seperti apa, cara mempunyai seperti apa, itu belum tahu. Itu ada. Sehingga
bisa menggunakan RT11. Nah, itu informasi yang saya dapat langsung dari sumbernya. Saya bertanya kepada mahasiswanya, dalam hal mahasiswa yang di dalam jabatan, juga saya komunikasi dengan pihak dinasnya. Nah, dinas itu memang menyampaikan ke saya, Pak, kami itu kalau mau ke daerah A itu harus nyebrang dulu pakai perahu. Saya itu perjalanan jarak sampai 8 jam itu pun harus ada yang saya jalan kaki sampai ke Bantutan. Maka informasi ke sana itu memang misalkan informasi dari pemerintah pusat sudah sampai hari ini, sampai ke sana mungkin paling cepat bulan, paling cepat itu kenyataan yang ada di daerah wilayah sana gitu. Maka dari itu ada yang sudah mendengar tapi belum tahu wujudnya seperti apa. Belum, makanya dalam istilah penilaian pun pada akhirnya kita diskusi dengan, karena saya juga tim pengembang di sana di kemudian, maka kita diskusikan bahwasanya kita jangan sakral harus menggunakan instrumen yang menilai hanya, tapi kita melihat ada daerah-daerah yang masih menggunakan RT11. Itu pun belum belum sepenuhnya menguasai tentang RT11, apalagi kita muncul RT11 kategori gravisi. Nah, muncul lagi ya kurikulum merdeka. Ini kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Maka dari itu nanti kita dalam mendesain sesuai dengan kurikulum yang digunakan, tentunya digunakan di sekolah masing-masing. Nanti kalau masalah template dan sebagainya tidak perlu diperdebatkan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, karena punya wewenang sendiri-sendiri. Kemudian dari konten materi juga harus mengacu pada kriteria terbesar minimalnya. Artinya tujuannya jelas, maka capaiannya yang di instrumen penilaian itu juga harus jelas, jelas. Karena nanti tetapi kalau yang mungkin diharapkan diminta itu yang harus, walaupun nanti teman-teman setelah pun tidak usah paksakan harus semuanya, karena harus scaffoldingnya jelas, tahapannya jelas, mulai dari yang konkret sampai ke yang abstrak. Kalau memang masih dalam tahapan konkret, maka jangan paksakan ke tahapan yang abstrak. Nanti yang jadi yang ada siswa stres, gurunya itu stres karena memang mudeng ya, diajarkan bola-balik, ya paham, karena kita mungkin belum mengidentifikasinya. Maka dari itu perlu mengidentifikasi kebutuhan kita di situ. Kemudian kalau konten struktur tidak masalah. Nah, kemudian untuk dalam pembuatan di alur pendahuluan inti sampai di penutup, jangan lupa di situ juga tampilkan kompetensi abad 21-nya yang 4C itu yang kreatif, kolaboratif, kritis. Kemudian juga TPACK-nya harus jelas di situ. TPACK itu tidak harus kita menggunakan IT, karena ada daerah-daerah juga yang cara IT-nya itu bisa tapi sastranya tidak bisa. Maka kita IT TPACK itu teknologi tepat guna. Artinya kita misalkan contoh tidak ada LCD, kita jangan paksakan kita harus cari sana sini atau beli LCD kalau memang kita punya. Karena kalau sewa pun setiap sewa lumayan harganya. Nah, maka dari itu kita contoh dalam IPA, misalnya IPA yang peta magnet, kita digunakan dengan penggaris sikos-sikoskan ke kepala di rambut dengan keras kecil, kan itu ada reaksi di situ. Maka itu juga teknologi. Kalau memang ada serversnya, baik kita gunakan atau macam-macam IT yang ada. Maka dari itu TPACK tidak perlu harus menggunakan IT yang canggih, tapi menyesuaikan kebutuhan. Karena kalau teman-teman sudah membuat dengan bagusnya, ternyata di sekolah nantinya nggak ada servernya, itu juga kurang pas juga nanti. Yang penting harus lihat ini, lihatnya di mana gitu kan. Dan alurnya juga harus jelas, karena di model belajar itu sudah jelas ada alurnya. Pertama apa, sintaksisnya, kedua apa, ketiga apa, sampai nanti di evaluasinya. Kemudian tentunya materi ajar harus mencakup 3 ranah, karena sekarang diminta alur 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kognitif, psikomotor, dan afektif itu harus muncul. Nantinya kalau di kognitif lebih arah ke tes. Kalau untuk yang sikap saya sampai malam ini nggak berhenti. Ada masih sudah tidur jam 1 masih ada telepon juga. Baik, jadi itu harus memuat
sarana sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nanti yang sikap dan keterampilan bisa menggunakan lembar observasi sudah banyak, tinggal teman-teman gunakan sesuai kebutuhan saja. Jadi diambil jangan langsung digunakan, tapi dipilih, dipilah sesuai kebutuhan teman-teman di kelas nantinya. Dan di itu sudah ada nih. Kemudian materi ajar relevan dengan kehidupan nyata. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman karena pernah pengalaman saya melihat dia melakukan pembelajaran di satu daerah. Nah, daerah itu anak-anaknya itu jalan ke kota. Nah, dia menciptakan ada mall. Siswa itu berpikir, bulan saya di situ dan memonitoring ini, saya pikir wah bagus banget pada serius. Saya ingin tanya sudah sampai mana nak untuk mengerjakannya. Saya itu masih mall itu apa Pak gitu. Ternyata pemikiran itu bukan memikirkan langkah mengerjakan bagaimana, tapi istilah itu bagi mereka baru. Tetapi gurunya atau yang sampel itu tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka itu benar-benar memikirkan tapi mikir mall itu apa, itu makanan atau apa nggak tahu gitu. Jadi maka dari itu kita bisa menggunakan istilah yang familiar dengan mereka. Maka kita adanya CRT tadi untuk melihat budaya yang di daerah itu, sehingga artinya pembelajaran sesuai kebutuhan dari masing-masing. Kemudian media pembelajarannya juga harus berbasis teknologi informasi. Teknologi informasi itu tidak harus IT ya. Teknologi tepat gunanya digunakan. Dan konkret pun bisa juga sebagai teknologinya juga. Kemudian sumber belajarnya jelas, instrumen evaluasinya juga harus jelas guys. Jangan sampai nanti antara instrumen evaluasi dengan capaiannya itu berbeda. Capaiannya ingin desimal 5, evaluasinya ke arah produk, jadi kan nggak nyambung. Maka saya pernah menemukan hal seperti ini. Capaiannya atau tujuannya apa, tetapi evaluasinya tidak mengarah ke tujuannya. Maka ini perlu diperhatikan karena akan menjadi benar juga. Kalau instrumen evaluasi berbasis autentik jelas, kemudian dan keilmuan sudah jelas, kemudian yang lain saya kira saya kira hal itu saja yang sering terjadi kesalahan nih. Kalau yang lain saya kira tidak masalah. Jadi yang paling sering yaitu di tujuan pelajaran itu tidak memberikan unsur ABCD-nya. Kedua, modelnya dan pendekatan kadang masih ada terbalik dan masih menganggap model itu bisa lebih dari satu. Padahal model kan rule-nya. Mungkin kita ngomongkan campur 13 ini, kemudian ditambah lagi 13 saja kan tidak mungkin. Berarti berat kosong di sini. Harus satu ada di dalamnya, nanti kita akan mengakhirinya seperti apa, harapnya nanti bisa menyampaikan kepada pendidik dengan baik dan diterima dan dipahami oleh para pendidik. Itu poin-poin yang mungkin ingin saya tekankan kepada teman-teman terkait untuk merancang atau membuat kegiatan. Kalau Kota Semarang sendiri, kalau saya melihat di raport pendidikan yang masih rendah di literasi dan numerasi. Numerasi sudah mulai meningkat bagus, tapi kalau dibanding lain masih rendah. Maka nanti teman-teman karena PPN di Kota Semarang bisa melihat hal itu. Artinya literasi numerasinya nanti saat terjadi sekolah diidentifikasi bagaimana, apakah sudah bagus, sudah mendingan, atau bahkan malah belum tahu sama sekali gitu. Karena ada teman juga sudah sampai kelas 5 SD membacanya juga belum lancar. Saya pernah menemui sendiri kelas 6 SD belum bisa baca. Saya pernah menemui itu. Jadi maka dari itu teman-teman perlu mengidentifikasi itu saat di sekolah. Baik, sekira itu teman-teman untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti lebih lanjut kita akan coba, karena kita juga nanti ada desain pembelajaran, ada pembelajaran nanti mungkin teman kapan kita bahas per itemnya dan teman-teman lebih jelas lagi. Ini saya sampaikan tadi poin-poin penting yang sering terjadi kesalahan saat di sekolah atau saat guru-guru itu membuat perangkat pembelajaran, karena banyak juga hanya pengakuan dosen ya Pak, saya jujur karena waktu saya uji tidak bunyi sama sekali, sehingga saya tanya ini buat sendiri atau dibuatkan atau dari mana. Hanya itu ngaku ya Pak, saya ambil dari internet dengan nama saya coba gitu. Itu masih ada seperti itu. Maka dari itu